Nah, saya kalau konfres ini baru saya serius. Ketika saya akan konfres, itu bukanlah saya kemudian tiba-tiba turun. Ketika mau konfres, kita berpikir secara hukum. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kita tidak konferensi pers, wartawan ini tahunya ada pengacara mundur dan belum ada pengacaranya, sehingga dianggap tidak ada penyidikan. Nah, saya dengan Pak Burhanuddin sepakat dengan Pak Andirian, dengan Pak Wira Satria Kasubdit, dan dengan Kanit Pak Dr. Suradi. Kita harus konferensi pers untuk mengisi kekosongan hukum supaya tidak ada kecacatan. Terus bagaimana? Saya rapat dengan mereka di ruang Kasubdit. Kalau gitu begini, Bang Olive, kata Pak Andirian, Anda jalankan saja konferensi pers dengan cara normatif. Kalau si Burhanuddin itu kan saudara saya yang bawa. Kalau Anda kan emang orang dari Kamek udah lama ya, udah penyidik bantu penyidik di Kamek udah lama. Ya sudah Anda yang bawa, dia diejekkan, dia nggak usah ngomong, Anda aja ngomong normatif ya. Oh siap, dan saya kalau gitu boleh diperintah untuk press conference. Jawabnya lanjutkan. Wih, siapa yang suka bilang lanjutkan ini? Kalau pemimpin negara kita nih, lanjutkan tuh SBY apa siapa sih ya? Siapa coba? Oh Pak Harto, lanjutkan. Pak Harto saya dengar kalau 97, 96 tuh dengan cerita dia, lanjutkan itu artinya eksekusi, gitu kan? Eksekusi 82, 83 banyak yang mati, Petrus, negara misterius, lanjutkan. Siapa temannya Sutomo, Tete Mudrani, ya orang lama lah saya ini lah. Berapa presiden ya? Pak Harto, Pak siapa ya? Habis Pak Harto siapa ya? Lupa saya. Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Megawati ya. Ya Gus Dur ya, satu kampung sama saya, Gus Dur Kebirang. Pasalnya apa tuh Bang? Ya juga kita juga baru ngomong bertanya. Telapornya tadi siapa? Roni Telapesi ya, yang adalah pengacara baru dari. Ya tadi udah selesai yang begitu. Udah. Telapornya adalah Roni Telapesi, sarjana hukum, yang adalah pengacara dari Barada Eliezer yang baru. Anda pengacara apaan tuh? Itu juga nggak tahu. Tapi perkaranya yang dilaporkan adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, Undang-Undang ITE. Saya ini ngomong ngaco bukan karena saya goblok, bukan karena saya sableng, tapi karena saya selalu harus menghindari Undang-Undang ITE ini, berbahaya undang-undang itu. Kalau saya ngomong apa adanya berbahaya, saya langsung masuk bui. Ya, itu kenapa saya harus ngomong hati-hati, simpang simping ya. Ada kata simpang simping. Serampang simping. Ya, kata simpang simping itu menghindari undang-undang ITE tadi, simpang simping namanya. Kalau simping ada kata itu? Enggak ada. Ada artinya nggak? Nah, itu namanya dalam kosakata, dalam ilmu kamus bahasa adalah kata-kata yang tidak punya makna. Ketika orang mendengarnya, orang apa nih asing kan gitu kan. Itu yang namanya simping. Kalau simpang simping masih ada ya. Ya, kita cari. Nah, korbannya saya sendiri dulu marah. Kenapa saya jadi korban? Masa saya bersalah saya jadi korban pada ini kapan sih ini? Oh, tadi. Nah, semalam saya mau tidur sama bini dong. Istri sendiri loh ya. Istri saya ya sudah nggak disebut ada berapanya. Ya, tapi istri sendiri. Istri saya itu sama saya mau tidur malam-malam jam 1. Tidur yang tingyung. Kalau manggil istri tuh yang gitu. Dalam hati sih peyang. Cuma kan P-nya saya simpan supaya menghargai istri saya gitu. Kalau yang gitu kan membukuk. Tapi bilang istri saya ngambek, peyang juga nih kan gitu. Ya, yang belum nikah jangan dengerin. Ini tidak orang dewasa. Kita sendiri yang tahu. Stop, serius. Ya. Nah, lu sahabat gua lu udah kawin dulu sih. Ya. Serah kan kita ini, kalau ini silakan aja kalau nggak mau dengerin cerita lengkap. Oke, saksi-saksi Muhammad Burhanuddin, ini teman saya sendiri nih, teman pengacara saya jadikan saksi. Dia kan agak-agak gimana gitu. Kita aja pelapornya dia jadi saksi aja. Soalnya kalau dia pelapornya kita suruh jadi saksi bahaya. Kita duluin aja. Kita apalagi kita diocehin sama ini Deolipa itu. Deolipa ini kan penyanyi, Deolipa juga penyanyi, iya kan? Nah, Muhammad Burhanuddin, Andrian Jayadi adalah Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi
Kemudian Pak Bida Satria Kasubdit Kamnat Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi, Dr. Surade SH MH Kanit Kamnat Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi, karena mereka lah yang mengambil keputusan dengan kami untuk mengadakan rencana apa tadi? Untuk sejumlah pers, sehingga akhirnya saya diusir oleh mereka. Cepat lu turun ke bawah, wartawan udah nunggu lama, daripada mereka mati nggak makan, lu cepat-cepat bicara supaya mereka pulang, gitu kan? Aku kan nyelamatin banyak hal, termasuk nyelamatin kawan-kawan wartawan yang udah nunggu sampai jam 11.01. Ya kurang apa aku, masih aja aku difitnah. Makanya disebut ini pencemaran fitnah juga. Biar mampus nih si yang ngoceh-ngoceh gini kan. Artinya apa? Masuk gue 5 tahun penjara. Tapi ada si penawarnya. Ini kan tanggal 16. Saya kasih buat siapa namanya ini? Roni Telepasi. Saya kasih satu aja nih dari Sinto Gedang. Puyer, obat sakit kepala, bintang 7. Nih, iklan siapa tahu saya ntar kalau udah selesai ini kan dibayar sama Puyer bintang 7 sakit kepala. Nomor 16. Maksudnya nomor 16 ini tanggal 16 Agustus tahun 2002, di mana kalau dia mau supaya dia nggak masuk UI, minum obat ini. Bukan. Kalau dia nggak masuk UI, dia harus datang ke rumah saya, ngobrol sama saya baik-baik, baru saya maafkan. Ingat, saya pasti maafkan dia. Ya, tapi hukum jalan terus. Ya kan? Tapi untuk hari ini kan dia udah denger nih. Paling nggak malam, nih saya kasih titip kepada kawan nih. Tapi nanti kasih ke Pak sama ya. Lo carilah si Roni itu ada di mana. Mungkin dia masih di PDIP kali, tapi mungkin aneh udah koordinasi sama bos PDIP. Kalau bisa singkirin dulu, malu-maluin buat PDIP. Ini PDIP partai ya? Ya bodo amat. Tapi partai ini partai merdeka, merdeka, merdeka. Tapi banyak kan nggak merdeka di bawahnya. Ya aktivis 98, aktivis 93 sendirian. Mau ngomong sama siapa? Mau ngomong sama Adrian, dia udah di DPR. Sama Taufik Basari, dia udah DPR juga. Siapa ngomong? Sama Ikra Pani, teman dekat di DPR. Ngomong sama si Jimmy itu divisip dia jadi dokter, ngajar dosen. Kita masih bisa ngajar sih, IPK cuma 2,3. 2,3 ya, nggak bisa ngajar. Makanya kadang-kadang IPK tuh nggak penting. Yang penting tuh pengalaman hidup supaya bisa ngajar. Ngerayu nih di UI supaya saya bisa ngajar di UI lagi. Soalnya sampai sekarang belum bisa ngajar karena faktor IPK. Oke. Waktu dilaporkan Selasa 16 Agustus 2022 pukul 6.35. Kerugian. Tentunya tadi saya belum selesai tuh. Kan saya lagi sama bini saya ngoceh-ngoceh tuh. Ini kenapa ada cerita gini? Tadinya kan saya mau bercinta, wajar dong sama istri. Akhirnya nggak bisa bercinta, yang ada saya bengong aja sampai pagi. Bengong ini ada nilainya loh, mahal banget loh nilainya. Bengong sampai pagi, bini kita tidur, kita bengong, bengong. Sampai pagi nanti ini makanya dia keringetan, muka lecek, jadi virus abang beneran. Udah, waktu dilaporkan Selasa 16 Agustus pukul 6.35. Nah, kerugian nama baik perform, pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dilumpai Mara. Sumardi ini apa? Si Kanit SPKT, kawan lama saya sejak di Polsek Pancoran, dia pernah jadi serse, tanya aja sama dia, Sumardi ini. Ya enaklah saya sama teman sendiri. Nah, kenapa saya laporkan di sini? Harapan saya supaya yang di Bareskrim, baik siapapun sebagai polisi itu diperiksa di sini, termasuk ada saksi kan mereka. Alat bukti itu CCTV di Bareskrim, di ruang Kamnak, di ruangnya DIR, termasuk juga di ruang Kamnak keseluruhan itu ada CCTV lengkap, sehingga apa yang terjadi seluruhnya harusnya itu yang dipakai sebagai acuan Kabar Reskrim untuk menilai saya dan Pak Burhanuddin, kawan saya yang agak nyeleneh ini, Burhanuddin ya. Itu dia dua. Pertama adalah bukti YouTube yang ada di Tekol dan Nadun, yang kedua adalah cerita tentang bukti dari CCTV, ya kan? Satu CCTV di ruang Kasubdit, Kamnak, Bareskrim, satu di ruang umum. Itu ada banyak CCTV. Jangan dihapus ya CCTV-nya, karena di situ ada sadapan BIN, Badan Intelijen Negara. Saya nggak termasuk di dalamnya, karena prinsipnya mana pernah ada anggota BIN ngaku, ya kan? Lagi. Nah, karena itu udah semua, saya cuma mengucapkan selamat berbahagia kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya bisa mengerti hukum dengan baik, dengan gaya yang selengean, karena saya lagi berperan sebagai guru sableng. Tetap saya adalah orang yang rasional, yang penuh dengan kewibawaan dan karisma, tapi saya harus berperan sebagai guru sableng, karena saya adalah psikolog, saya bisa berperan seperti itu. Tapi kalau Anda suruh saya berperan sebagai tukang beca juga bisa sih, paling gampang itu. Ya, jadi itu kepada seluruh warga Indonesia, kepada seluruh netizen yang mendukung saya
kepada seluruh wartawan yang sudah mengikuti saya juga. Baru 1 minggu saya udah dikejar-kejar begini, capek banget. Dan selamat yang paling tinggi setinggi-tingginya kepada Bapak yang terhormat Tuan Roni Della Pesi saja dukung. Tepuk tangan buat dia. Karena saya sendirian, saya tepuk tangan buat Pak Roni. Pak Roni, makasih ya sudah memberikan berkat buat saya. Berkat terindah buat Kabar Eskrim juga. Karena begini, kalau terbukti secara penyidikan, kan yang nyindir saya bukan cuma Pak Roni, tapi Pak Kabar Eskrim. Ketika ini anak sidik, saya langsung laporkan juga Pak Kabar Eskrim yang sudah nyindir saya. Oke? Makanya hati-hati bicara. Makanya mending bicara ngawur aja supaya nggak ada yang tahu kalau kita ini siapa dan bagaimana. Betul nggak? Kalau enggak nih 1 bulan ini jadi sidik dari lidik, saya akan laporkan Kabar Eskrim kepada Polres sini lah, kan wilayah sini. Dengan dugaan adanya pencemaran undang-undang ITE. Kenapa? Karena bukan tupoksinya Kabar Eskrim bicara kepada masyarakat tentang itu. Tupoksi yang benar adalah Divisi Humas Mabes Polri. Tapi Bentar dulu. Terima kasih buat Pak Roni dan semuanya, Tuhan memberkati, amin. Apa? Bebas. sudah bisa bertemukah dengan Eliezer atau ada penjelasan dari pihak Bareskrim terkait dengan tiba-tiba diputus? Saya Kang, pertama menghormati apa yang terjadi. Penghormatan yang terjadi adalah ketika saya disampaikan, disiarkan bahwasanya itu saya sudah berhenti. Saya pun nggak tahu kalau saya sudah berhenti, orang saya tidur. Bareskrim pun nggak pernah telepon saya tentang keberhentian ini sama sekali sampai sekarang. Sehingga saya nggak tahu saya berhenti nggak sih, cuma terima surat yang bodong juga. Tiba-tiba ada pengacara baru yang nggak pakai kode etik advokat juga. Makanya saya mau minta, nggak usah lah, advokat lah kode etik, percuma orang udah masuk pidana kok, biar aja dia cebur sendiri pidana. Nggak usah lah saya minta advokat untuk bela-belain dia atau hukum-hukum dia, percuma. Pidana 6 tahun bro. Ya tetap Pak Roni saya maafkan, tapi jangan lupa 6 tahun dibui. 6 tahun penjara masuk dibui. Lagunya Preman Tanah Abang di Oliva Project. Apa lagi? Mau tanya apa lagi? Pertanyaan harus cerdas. Ya hati-hati karena saya aktivis. Ada yang mau nanya? Nggak ada lagi? No. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi yang menyebutkan terkait peristiwa di Magelang. Oh saya udah nggak mau bicara, kan saya pengacara status quo. Maksudnya Nggak ada bicara itu. Saya paling menghargai etika dalam hidup ini. Ketika saya dibilang pengacara yang bukan pengacara, saya nggak akan bicara lagi. Termasuk juga saya minta Pak Roni, nggak usah lah. Pak Roni bicara bebas aja ke media massa, suka-suka udah. Mau bicara tentang siapa aja boleh. Saya nggak ngelarang, nggak usah pakai etika juga nggak apa-apa, orang udah masuk UI. Sebentar lagi. Apa lagi? Tapi berarti Pak Dirjen juga tidak memberikan penjelasan karena kan tadi Begini, Pak Dirtipidum ini kekunci oleh perintah. Tapi perintahnya pada hari Senin, lu lanjut aja. Gitu, kata Pak Dirtipidum, kerja aja ke LPSK aja pada Senin pagi. Sorry. Oh, jadi maksudnya walaupun sudah terima surat, tapi Pak Dirtipidum bilang lanjut jadi pengacara. Bukan, terima suratnya kan kemudian. Dan Pak Dirtipidum tidak mengatakan iya atau tidak. Ada satu kode dari Pak Dirtipidum atau jajarannya yang dikasih ke saya. Kode apa? Kode buntut. Kode tahu. Mau tahu nggak kodenya? Jangan lanjut dulu ya. Maksudin. Ketika Pak Dirtipidum atau ketika ada surat masuk ke saya pencabutan kuasa kan dengan tanpa alasan, itu artinya grup Dirtipidum memberitahu ke saya bahwasanya ini catat hukum bos, lu kan ngerti pengacara, ya kan, lu dalam member kami. Kalau kita kirim cerita ini, lu pasti nyambut ini, lu timpe aja sekalian kita, nggak apa-apa. Tapi kan lu yang bertanggung jawab untuk mendamaikan kami dengan semuanya, dengan masyarakat. Ani langsung paham. 2 hari Ani belajar kode itu. Apa maksudnya nih? Kok ada surat pencabutan kuasa, tapi nggak ada alasan. Ternyata wilayah Pidum pintar, mereka kirimlah kode ke kita. Cuman karena mereka jago-jago, baru 2 hari bisa Ani pecahkan. Baru 2 hari Ani pecah. Oh iya, ternyata mereka ngasih kode bahwasanya ini sebenarnya surat pencabutan kuasa yang cacat secara formal. Jadi lu bisa gugat. Paham ya kode itu ya? Jelas ya? Ada satu kode lagi terakhir ya. Coba kalian sekali-sekali lah, janganlah punya ingatan yang pendek. Dengarkanlah ramalan Mbak Yu tentang Indonesia ini, ramalan tahun 21. Di situ ditulis ada kata D, kata E, kata O. Deolipa. Indra 9 saya bekerja. Oke, apa lagi pertanyaan? Mbak Yu, ramalan Mbak Yu, tonton aja ada di YouTube kok. Bang, berarti cacat formal itu yang sudah kemarin di apa namanya gugat ke Jaksel itu ya soal cacat. Oh iya, cacat formal. Artinya apa? Artinya Dirtipidum ngasih jalan, lu gugat dong. Gua bikin surat ini lu gugat dong, enggak.
ke mana, ke pengadilan supaya ini jadi terang. Nanti kan gue jadi saksi nih, siapa pelakunya begitu. Itu adalah kode dari wilayah ahli penyidikan PIDUM kepada kami untuk menunjukkan suatu keadaan di mana kan kami cepat menangkap. Persoalannya kan saya kecapean, jadi goblok juga, saya ngomong ngacau aja, ternyata itu maksudnya. Kenapa PIDUM mengeluarkan surat tanpa alasan hukum? Di mana kita ini, itu maksudnya. Karena mereka di bawah tekanan. Kalau enggak, Bang Dewi, Pak, ya. tapi informasinya belum masuk ke pengadilan. Masuk udah terdaftar. Gugatannya. Ya makanya informasinya harus dari aku dong, karena aku lebih tahu. Kalau informasi dari pegawai kadang-kadang nggak tahu. Apalagi informasi dari si Topik, mana Topik? Lah dia malah tidur. Berdiri, lu ngasih, ini lu bilangin sama bos lu. Kalau bos lu dipecat bos lu sama gua baru. Bang, atau terregister dengan nomor berapa bang yang di PN itu bang? Register nomor PN Jakarta Selatan, nomor AIU. Mana ada kita pegang beginian? Kau juga nanya, ngaco juga. Lanjut. Bang, tadi kan abang dituduh mencari panggung bang. Apa pembelaan abang? Kalau itu benar, Ani mencari panggung dong, kan Ani seniman. Anggaplah Ani kasih 1-0 dia kan. Jadi 3 jebakan, yang kosong tuh dia kasih untung 1 dong. Ani masih 2, masih untung dong 21. 1 di bawah tekanan. Ani bilang, ya sudahlah. Ini dia pegangan Ani nih kan. Dia cari panggung bener juga kalau Ani sih cari panggung, namanya seniman kan. Tapi yang ketiga, ketika dibilang turun ke bawah, ya Ani udah pegang 2 kartu, dia pegang 1, kalah dong dia kan. Tapi pidana dari 3 ini 1 kartu masuk pun tetap aja masuk bui. Jelas ya hukumnya. Apalagi? Bang, berarti kalau misalkan Bang Roni nanti Jangan pakai misal. kalau misalkan Pak Roni Jangan pakai misal. kalau Roni minta maaf kemudian berarti tetap bakal jalan. Saya ini orang pemaaf, saya ini orang yang cinta dengan penuh kasih sayang oleh karena kasih Tuhan. Saya maafkan dia. Cuman seperti kebanyakan manusia Indonesia juga, kami memaafkan, tapi hukum jalan terus. Maaf adalah maaf, hukum adalah hukum. Bedakan itu bos, ya. Ada mediasi nggak bang? Ada, selalu ada mediasi, tapi saya nggak bakal datang tuh. Sama kayak Nikita Mirzani nggak pernah datang masuk buhit. Tapi saya datanglah. Saya cuma bilang, saya maafkan kamu, hai orang-orang yang menggunakan kesesatan untuk mendapatkan jabatan, saya maafkan. Hai orang-orang yang serakah, saya maafkan. Tapi Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih tahu kita. Tuhan akan ngasih jalan kebenaran karena Tuhan adalah benar, manusia jahat. Kita ini semua orang berdosa, aku juga orang berdosa. Banyak banget dosaku. Tapi aku umpetin. Ya kan? Supaya ketahuan. Kalau enggak ya kacau juga nih, ketahuan kita di mana-mana. Tapi kita ini pengacara, tetap biar gimana kita pengacara. Satu hal, aku paling menjaga posisi kode etik pengacara. Sehingga aku nggak neko-neko. Aku nggak pernah pakai cincin, nggak pernah pakai gelang, nggak pernah pakai kalung, nggak pernah pakai jas, bahkan nggak pernah pakai dasi, nggak pernah pakai jam. Tuh, nggak ada kan? Buat apa? Itu harta dunia. Ngapain sih kita besar-besarin harta dunia? Harta dunia kan nggak dibawa mati, betul nggak bos yang bilang misalkan? Betul. Yang kedua, aneh tukang main cewek, iya. Tapi aneh nggak mau dosa aneh itu disampaikan kepada publik. Ada juga pengacara yang gembar-gembor, dia ceweknya sini, dia sini aspri. Itu nggak bagus, itu mempermalukan Tuhan. Apalagi kalau orang itu agamanya percaya Yesus, mempermalukan Yesus. Makanya orang itu harus bertobat, kembali kepada Tuhan lah. Sederhana lah, kalau mau jadi pendekar hukum lagi di Indonesia. Sederhana, jangan bikin malu, jangan bikin panutan yang nggak bagus. Betul kan? Siapa orangnya? Berani nggak jawab? Hotman Paris. Tetap ya? Laporin aja aku secara pidana, nggak ada persoalan. Aku hadapin. Wah, aku alih di sini kok, di dalam 15 tahun sini alih pendidikan, beres. Udah, terima kasih.